tidaklah dianjurkan sengaja menempuh perjalanan jauh kecuali hanya menuju 3 masjid, ya. Jadi mengunjungi masjid dalam rangka ibadah gitu, sengaja perjalanan jauh, maka hanya kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Kalau di Masjidil Haram itu pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali salat, dan di Masjid Nabawi 1000 kali. Makanya kita ini berusaha mengejar salat zuhur, ya. Nanti ini di Uhud kita tidak usah lama-lama. Pertama karena sudah panas, ya. Kita hanya ziarah, ya, mengucapkan salam nanti kepada para syuhada yang gugur di medan pertempuran Uhud. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabatnya. Ya. Yang laki-laki sudah tadi malam, insyaallah ibu-ibu besok subuh kami ulangi, ya. Besok subuh jam 4 itu sudah jalan dari hotel. Kemudian yang ketiga adalah perkuburan Baqi'. Ini tadi sudah kita lewati, ya. Tadi juga sudah kita lewati. Yang keempat Masjid Quba juga sudah. Ini yang terakhir insyaallah ke Uhud, ya, ke Jabal Uhud. Bapak Ibu tamu-tamu Allah Dhuyufur Rahman, kota Madinah ini adalah kota yang dicintai oleh Rasulullah, dan dia adalah kota yang menjadi tanah haram yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasanya demikian. Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Ibrahim itu menjadikan Makkah sebagai tanah haram, dan aku menjadikan Madinah ini sebagai tanah haram, ya. Maka di sini ada adab-adab yang perlu kita jaga, ya. Kita jaga lisan kita jaga tingkah laku kita, karena sejatinya kita berada di tanah haram, ya. Man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhdisan. Di sini tidak boleh kita di Madinah ini melakukan sesuatu perkara yang buruk dan menyebarkannya atau melindungi orang yang melakukan perkara buruk. Kemudian Madinah ini juga, ya, kalau hari ini alhamdulillah tidak terlalu dingin, maka dia kalau berbicara cuaca dia lebih ekstrim daripada Mekah. Kalau panas ya panas, kalau dingin itu sampai 5 derajat, ya. Di saat-saat puncak musim dingin itu terkadang 5-6 derajat, ya. Sehingga dan dia kering, sehingga dinginnya itu sampai ke tulang rasanya. Ya, alhamdulillah hari ini tidak begitu dingin, alhamdulillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan, man sabara ala la'waiha wa shiddatiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang sabar atas kesulitan selama dia berada di Madinah, ya, baik cuaca ataupun dia menghadapi kesulitan kehidupan di sini, maka Nabi mengatakan kalau dia sabar maka aku menjanjikan syafaat untuknya di hari kiamah, ya. Kemudian Madinah ini kata Rasulullah juga al-Madinatu kalkir. Madinah ini seperti orang pandai besi. Orang pandai besi itu apa? Orang yang bisa menyingkirkan karat dari besi. Jadi Madinah ini adalah yanfi khubsan nas. Dia menghilangkan karat, ya, dari manusia. Dia adalah tempat kembalinya iman, tempat turunnya wahyu, tapi dia juga tanfin nas. Bahkan nanti pada hari kiamat, ya, menjelang hari kiamat, Madinah ini akan bergoncang sebanyak 3 kali. Orang-orang munafik, orang-orang yang tidak memiliki keimanan di hatinya, maka dia akan terlempar dari kota Madinah. Dan setelah itu hanya orang-orang yang baik yang ada di Madinah, dan Dajjal tidak akan pernah bisa memasuki kota Madinah. Jadi ini adalah salah satu tempat di muka bumi Allah di mana Dajjal di akhir zaman dia tidak bisa masuk ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada satu jalan, ya, menuju kota Madinah ini kecuali akan dijaga oleh 2 malaikat Allah. Ini sebelah kiri kita Baqi, ya, kota tadi baru lewat, ya. Maka ini adalah kota yang aman, bahkan dia adalah kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Bapak Ibu jemaah Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Dajjal ini, ya, tentu kita, ya, berharap, ya, perlindungan, ya. Kalau kita di Madinah alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dianjurkan untuk terus dibaca setelah kita membaca tahiyat akhir, ya. Sebelum salam, doanya apa? Allahumma inni
A'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masih fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masih dajjal ya. Ini dibaca sebelum salam. 4 perlindungan ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, jadi kita selama di Mekah, di Madinah ini juga ya menghafal doa-doa ya. Ya doa naik kendaraan, doa masuk masjid ya. Doa tidur, doa berpakaian, macam-macam doa ya. Kadang-kadang kita kalah sama anak-anak TK loh. Mereka banyak hafal doa ya. Alhamdulillah. Nah, padahal doa itu kata Rasulullah adalah mukhul ibadah atau lubbul ibadah, inti dari ibadah. Ya, as-salah itu secara bahasa artinya doa, isinya adalah doa-doa kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini yang di depan ya. Di depan kita persis. Ini adalah Jabal Uhud ya. Ya. Itu yang dia membentang sepanjang 8 km. Ketinggiannya lebih kurang 900 meter. Gunung. Ya, kau tahu Ustaz, Anda pernah naik ya, alhamdulillah. Waktu musim dingin seperti ini, janjian sama teman-teman, pagi-pagi naik Gunung Uhud. Naiknya 1 jam, turunnya 1,5 jam. 5 menit Ustaz, berundung. Kalau terlompat 5 menit kata Pak Haji. Nah ini, Jabal ini, dia memiliki keistimewaan, kata Rasulullah, dia adalah Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia adalah gunung yang kita cintai dan dia juga mencintai kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, tadi dari belakang kita tadi adalah kawasan Masjid Nabawi. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Jabal Uhud ini adalah lebih kurang 3,5 km. Rasulullah ketika mendengar kedatangan kufar Quraisy pada tahun 3 Hijriah ya. Tahun 2 Hijriah perang Badar. Kaum muslimin menang, orang-orang kufar Quraisy banyak yang meninggal ya, tewas. Kemudian tahun 3 mereka ingin membalaskan dendamnya, maka mereka sengaja datang ke Madinah membawa 3.000 pasukan ya, berkuda dan bersenjata lengkap. Kemudian mereka sengaja datang ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, maka terkumpullah lebih kurang 1.000 orang ya. Kemudian dari tadi itu Masjid Nabawi menuju Uhud ini yang lebih kurang hanya 3,5 km, keluar 300 pasukan orang-orang munafikin ya, di bawah komando Ibnu Ubay bin Salul. Ubay bin Salul ini maka dia menghasut kaum muslimin dan mengatakan tidak mungkin kita menang melawan kufar Quraisy yang 3.000 jumlahnya, itu hanya bunuh diri ya. Maka mereka keluar sisalah 700 orang ya. Maka kemudian sebagian sahabat mengatakan, kalau kalian memang tidak niat ikut berjihad dari awal, ngapain kalian keluar dari Madinah tadi ya? Mending kalian dari awal tidak ikut daripada di tengah-tengah perjalanan melemahkan semangat kaum muslimin ya, dan menciptakan ya gangguan ya kaum muslimin. Orang sudah mau berperang malah berkurang gitu tengah jalan. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Justru kata Allah dalam Al-Quran, Allah sengaja ingin menampakkan dan memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang iman, mana yang kemunafikan. Maka mereka orang-orang munafik itu kemudian tidak ikut berjihad dan berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, pada perang Uhud ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya menang ya bersama para sahabat, tapi kemudian ya kalah dalam artian banyak yang syahid ya, banyak yang syahid di antara kaum muslimin. Itu yang kita lihat, yang ada orang naik di atasnya namanya adalah Jabal Ainain. Kemudian terkenal dengan Jabal Rumah atau gunung atau bukit para pemanah. Di sanalah Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah. Ini yaitu strategi berperang Rasulullah SAW. Walaupun pasukan musuh itu 3.000, selama kita menguasai udara, artinya ya, berapapun mereka, ada pasukan pemanah sebanyak 50 orang menghujani musuh dengan busur-busur panah. Maka di awal tersebut kaum kufar Quraisy itu sudah pontang-panting lari ya.
Nabi berpesan kepada mereka, yang mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair waktu itu, kalian 50 orang yang di atas bukit ini, jangan pernah tinggalkan bukit ini. Sekalipun kalian melihat kami di bawah sudah dimakan oleh burung. Ya, ya, Nabi memberikan keterangan yang begitu jelas dan terang. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan bukit ini. Tapi kemudian melihat pasukan kufar sudah lari jauh, ya, maka kemudian para sahabat yang di atas Sahabat, itu mereka ini adalah berpikiran kawasan di- al-ghanimatul ghanimah. Mari kita kumpulkan Adalah ghanimah. masjidnya dan itu adalah Kalau kita katakan mereka ingin rebutan ghanimah, mungkin tidak pas, ya, karena mereka orang yang bermental jihad, mengorbankan diri. Tapi mereka berpikir daripada berpangku tangan di atas bukit, mereka mengatakan al-ghanimatul ghanimah. Mari kita kumpulkan ghanimah, ya, tameng, pedang yang ditinggalkan oleh kufar Quraisy yang sudah pontang-panting lari karena kehujanan panah dari atas. Kemudian mereka turun. Khalid ibn al-Walid saat itu masih di pasukan Quraisy, maka dia melihat dari jauh pasukan pemanah sudah turun, maka dia mengepung Rasulullah dari dua sisi. Mereka naik kuda, ya. Maka dikepung Rasulullah dari dua sisi, maka kemudian di sanalah, ya, terjebak, ya, kaum muslimin terkepung dengan pasukan yang jauh lebih sedikit. Tidak ada lagi para pemanah yang di atas, kecuali beberapa orang saja yang mematuhi perintah Rasulullah apa adanya, ya. Jadi memang kita dalam beragama ini harus, ya, menghormati apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itulah kita dalam banyak ibadah, ya, kita mengikuti sunnahnya. Nabi menganjurkan kalau sahur diakhirkan, ya, Ramadan misalnya, kalau buka disegerakan, ya, dan banyak-banyak ibadah, ya, segala hal. Dalam hal berpakaian, Nabi menyukai warna putih, ya. Mentang-mentang Ustaz baju putih nampak. Tidak, memang begitu kata Rasulullah. Boleh semua warna, ya, tidak ada masalah. Tapi kemudian beliau menganjurkan sekali baju putih. Kemudian Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak yang syahid, di antaranya adalah paman Rasulullah yang kita kenal dengan Asadullah, ya, singanya Allah yang bernama Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Beliau wafat dan syahid di perang Uhud. Kemudian ada lagi namanya Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair itulah pemuda yang dikirim oleh Rasulullah ke Madinah sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Jadi beliau duluan mempersiapkan penduduk Madinah, ya. Ada lagi namanya Abdullah bin Jahash, ya. Nanti kita ziarahi kuburannya dan kita ucapkan salam biidznillah ta'ala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka nas agama itu, ya, harus kita hormati, ya. Ya. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Allah, ya, maka lil mu'minina, ya, al-khiyaratu min amrihim, ya. Tidak ada pilihan bagi orang-orang beriman apabila telah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, kecuali bahwa mereka as-sam'u wa ta'ah, kami dengar dan kami patuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian banyak yang syahid, tapi, ya, tapi kemudian tidak bisa juga dikatakan kufar Quraisy itu menang, ya. Kenapa? Mereka boleh berbangga bahwa mereka telah membalaskan dendam karena kalah di perang Badar. Tapi kemudian orang-orang Arab yang lain mengejek kufar Quraisy. Kalian menang, apa buktinya? Muhammad masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, apa bukti kalian menang, ya? Maka sebetulnya mereka ketika berhasil memukul mundur kaum muslimin, kemudian, ya, sudah dianggap menang, merasa di atas angin seperti itu, mereka sudah tidak berani lagi melanjutkan peperangan dan mereka pulang ke Mekah membawa berita seolah-olah mereka telah menang, tapi tidak ada hasilnya. Oleh itulah nanti itu tahun 3 Hijriah, tahun 5 Hijriah, mereka kemudian dengan hasutan Yahudi Bani Nadir, mereka kemudian berazam dan bertekad pada tahun 5 ini mereka akan mengepung kota Madinah dengan pasukan 10.000, ya, dari kufar Quraisy, Ghatafan, Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah. Semua mereka sepakat ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya, betul-betul menghabisi sampai ke akar-akarnya. Itu yang nanti kemudian terjadi peristiwa Khandaq, maka digalilah parit oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan nanti melewati masjid Khandaq tersebut. Ya, silakan, ya.